tafadhali. Bagaimana sikap seorang istri ketika ada teman berkhianat dengan menjodohkan suaminya dengan wanita lain? Enggak, tunggu. Sampai-sampai sang istri mau keluar dari hubungan suami istri ini. Apakah boleh kita menjauhkan teman seperti itu, Ustaz? Ya, tunggu, bahasanya tadi apa, berkhianat? Iya, temannya ini berkhianat dengan menjodohkan suami dengan wanita lain dan sudah menikah. Nah, ini apakah itu dikatakan berkhianat? Walau Ustaz, karena kita nggak tahu teman kita kan menjodohkan suami kita dengan orang lain. Iya, tapi itu kan tidak berkhianat. Kalau berkhianat ini selingkuh sama suaminya, itu berkhianat. Maka perlu, ini bahasa jemaah, bahasa kita perlu berhati-hati. Karena memang Anda lihat ujian terbesar para wanita itu mungkin di zaman sekarang ini adalah poligami. Menjadi satu momok yang menakutkan buat dia. Pada Utsman bin Affan, datang Utsman, kau mau kawin, ini putriku. Datang kepada kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menawarkan, wahai Abu Bakar, Hafsah nih, janda, kau mau nikah, fadhil nikahin dia. Jadi yang seperti ini itu hal yang lumrah, tidak dikatakan berkhianat. Jadi ketika ada seorang laki-laki yang mau menikah lagi, ada fulan mau nikah lagi. Kemudian ada kawan istrinya yang tahu dengan fulana. Lalu dia menawarkan, kau memang mau nikah, ada fulana. Jadi bukan menjodohkan gitu. Jadi dia sekedar menawarkan kalau terjadi pernikahan ya antara dia sama fulan. Jadi tidak dikatakan berkhianat sebenarnya. Yang dilakukan oleh kawannya ini secara agama halal. Tapi memang ujian wanita. Kemudian dia bilang, oh fulan berkhianat. Enggak ada berkhianat. Suaminya selingkuh, berkhianat. Suaminya kawin lagi, bukan berkhianat. Ini sesuatu yang diperbolehkan. Cuma memang pernikahan di masa sekarang ini menjadi sesuatu yang apa ya, yang wah banget. Sehingga orang menikah itu biayanya puluhan juta, ratusan juta. Dahulu orang-orang itu nikah, ya sudah ketemu mamanya habis zuhur, dia ketemu sama mertuanya, calon mertuanya, dikatakan sudah bismillah nikah habis asar nikah sudah. Dinikahkan, urusan makan selesai. Tidak dikatakan ratu sehari atau raja sehari, nggak ada seperti itu. Jadi ana rasa kalau dikatakan tadi ada seorang kawan perempuannya akhirnya menjodohkan suaminya. Bukan menjodohkan ya, suaminya mau nikah lagi, akhirnya nikah tuh suaminya dengan perempuan tersebut. Coba dipikirkan, apakah yang dilakukan oleh teman perempuannya dosa yang Allah murka? Yang kedua, apakah yang dilakukan oleh suaminya sebuah kezaliman yang Allah tidak meridhoinya? Atau masalahnya hanya perasaan anti yang tidak terima dengan ujian yang sedang menimpa. Sedangkan kita tahu Allah Azza wa Jalla mengatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, rasa lapar. Wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Allah kasih ujian dengan kurangnya harta, kurangnya jiwa, kurangnya buah-buahan. Wa basyiris sabirin. Dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi insya Allah yang perlu dilakukan oleh tadi seorang yang merasa dikhianati sama kawan, enggak, kawannya tidak berkhianat. Kawannya tidak berkhianat, kawannya melakukan sesuatu yang secara agama diperbolehkan, bahkan mungkin kawannya dapat pahala dari Allah Azza wa Jalla. Karena mempertemukan seorang, itu tadi membantu seorang wanita untuk menikah dengan seorang laki-laki. Walaupun untuk menjadi istri kedua umpamanya, bisa jadi yang engkau anggap pengkhianat di sisi Allah, dia mulia. Dan engkau yang tidak mulia karena menuduh dia berkhianat nanti. Maka tolong ditahan emosinya. Ketika nggak kuat menghadapi ujian yang ada, hamparkan sejadahmu, berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Karena memang ya hidup ini ujian, bukan untuk bersenang-senang. Kalau dikatakan Ustaz itu laki-laki mau bersenang-senang, enggak juga. Dia kalau bicara menyalurkan nafsunya, iya. Tapi kalau menyalurkan nafsu dengan yang halal itu boleh, tapi itu berat. Ana sempat ngobrol sama kawan. Seorang laki-laki yang punya uang 100 juta,
kemudian dia berzina dengan 100 wanita, dianggap 100 hari dia tiap hari berzina dengan na'udzubillah 1 wanita, bayar 1 juta dia. Dengan dia menikah dengan wanita jadi istri kedua, lebih berat mana? Yang istri kedua. Ada beban mental yang dia bawa. Ada tanggung jawab di hadapan Allah yang dia harus terima. Dia harus ngurusin istrinya yang sakit, ngurusin istrinya yang mungkin hamil, ngurusin anaknya. Kalau dia berzina selesai dia. Seakan-akan dia nggak punya tanggung jawab sama sekali. Tapi itu diharamkan sama Allah Azza wa Jalla. Artinya menyalurkan dengan cara yang tadi. 100 juta dengan 100 wanita. Na'udzubillah min dzalik, itu haram. Engkau punya 100 juta menikah dengan seorang wanita yang mungkin kau akan menghadapi sebagai seorang suami. Kau mungkin akan ribut dengan istri pertamamu, mungkin sama istri keduamu. Ada beban yang harus dibawa. Tapi itu hal. Yang tadi pertama itu haram. Hadza wallahu a'lam.